Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia membicarakan kamu pada orang lain. Yes, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video aku ya. Oke, itu aja, kita mulai. Dia membicarakan apa tentang kamu pada orang lain. Ini aku nggak tahu nih isinya apa, tentang karakter, tentang hubungan kalian kan. Dia bergosip apa. Aku dari kemarin nggak bikin video ya, karena ribet banget. Dan ini juga sebenarnya aku mau pergi sama keluarga aku, tapi aku sempetin dulu bikin video. Karena hari Senin itu aku ada klien, terus aku urus ini urus itu, kayaknya aku juga takut nanti nggak sempat. Ya sudahlah, sebisanya kita bikin aja ya, walaupun agak mager sih ya kan, karena 5-nya tuh 5 liburan ya. Oke, dia membicarakan apa tentang kamu pada orang lain. Ini ada sih tentang hubungan ya, atau sikap kamu ke dia juga ada nih. Kayak kamu mungkin agak-agak udah males atau mau menyerah ke dia. Dan beberapa kalian juga ada sih yang cuek. Dia bilang kalau hubungan kamu sama dia itu berat buat dijalanin. Di sini katanya ada yang mau move on. Siapa yang mau move on, kamu atau dia? Kayak ada seseorang yang membatasi diri dan berusaha untuk move on atau nggak mau tahu lagi tentang dia. Itu mungkin kamu ya, yang kayak pengen menjauh atau melupakan mungkin. Dia melihat kamu tuh udah agak-agak cuek dan agak-agak sombong. Ada yang bilang kalau kamu mungkin sakit hati ya sama dia ini. Dan beberapa kalian juga kayaknya mungkin ada yang udah delete kontaknya, ada yang ngeblok atau unfollow, unfriend dari sosial media juga. Kalian sama-sama saling perhatian sih. Ada yang saking perhatiannya tuh kayak udah seperti keluarga. Cuma kalau ditanya untuk kejelasan hubungan masih agak-agak clueless banget ya. Karena di sini juga mereka bilang hubungan kamu sama dia tuh agak-agak stuck di tempat. Hubungannya sih masih banyak pertimbangannya ya kayaknya. Makanya kadang kayak on off atau nggak jelas. Sekarang deket banget, nanti lusa atau bulan depan terus kayak orang nggak kenal, nanti deket lagi, kayak gitu terus. Ini tuh pagi banget jam 8 ya. Aku cuma sarapan pisang sama matcha biar semangat gitu bikin videonya. Oke, dia membicarakan apa? Katanya kamu tuh kayak nggak mau menunjukkan diri ke dia. Entah kamu menjauh atau kamu memang sengaja ya menghindar dari dia. Tapi kayak bisa dibilang dia tuh nggak tahu kabar kamu sekarang tuh seperti apa. Mungkin juga kamu yang sekarang itu lagi fokus ke karir atau finansial, segala hal-hal duniawi dan material things. Bagus sih, nggak cinta-cintaan mulu ya yang dipikirin. Tapi dia ngerasa happy, seneng loh bisa kenal sama kamu. Walaupun beberapa kali dia ngerasa kamu tuh nggak jadi diri sendiri, nggak jadi diri kamu sendiri ketika kamu lagi deket sama dia. Kadang kamu suka jaim, kadang kamu tuh kayak dia suka apa ya, dia ngerasa nggak bisa ngebaca perasaan kamu ke dia tuh seperti apa, jadi dia kadang menebak-nebak. Jadi bisa dibilang kamu agak memanipulasi perasaan kamu mungkin ke dia. Kamu membatasi diri juga sih katanya nih. Dan ada yang bilang kamu tuh lagi ada yang kamu fokuskan ya.
ada yang lagi kamu kejar, masa depan atau goals hidup kamu. Jadi memang banyak yang bilang kamu nggak terlalu peduli banget sama dia. Nah, mereka bilang kamu tuh kayaknya lagi marah deh, lagi marah sama dia, lagi marah dan kayak atau ada rasa sakit hati di sini ya. Sepertinya ada rasa sakit hati. Kamu juga kayaknya banyak yang menghilang sih. Bukan berarti ghosting sih. Mungkin itu pilihan kamu untuk menghilang atau menjauh dari dia. Tapi mereka bilang sebenarnya ya realnya tuh hubungan kamu sama dia kayak belum selesai. Ada sesuatu yang ngegantung aja gitu. Entah ada masalah atau hubungannya. Atau kalian langsung nggak saling kontak tiba-tiba aja gitu, karena mungkin ada sesuatu yang terjadi. Bisa dibilang nih karena ada emosi-emosi ya, karena ada emosi-emosi di antara kalian, dia tuh berat buat apa ya, kayak buat lanjutkan hubungan sama kamu. Dan kalau mereka lihat kamu tuh sikapnya dingin, itu juga salah satunya. Dia berat untuk melanjutkan hubungan. Jadi yang dia lihat kayak kamu tuh nggak mau sama dia, kamu nggak sungguh-sungguh atau ya kamu nggak menginginkan dia. Tapi kalau aku bilang mungkin kamunya udah capek sih, capek dan lelah. Kadang dia juga nggak bisa sih mendeskripsikan kamu tuh beneran marah atau enggak, karena dia juga suka apa ya, ngerasa kemarahan kamu aja tuh ke dia kamu nggak tunjukkan, kamu marah tapi kamu cuma ngediamin dia gitu, tapi kamu nggak bilang kamu tuh marahnya kenapa, sebelnya tuh kenapa sama dia. Tapi bisa dibilang dia tuh suka mikirin kamu terus sih, walaupun dia pura-pura cuek, walaupun ada yang dia sibukkan, dia mikirin kamu. Ada ikatan-ikatan yang sulit dijelaskan menurut dia di sini. Dan kalaupun ada konflik, ya dia bilang cara terbaik adalah ya mungkin nggak kontekan dulu atau nggak komunikasi dulu, biar masalahnya nggak makin kemana-mana ya. Dan dia sering nih cari pencerahan tentang kamu, nanya ke teman-temannya, apalagi kalau lagi kangen ya, mungkin ada sesuatu yang dia bicarakan tentang kalian. Sekalipun kamu menjauh, dia menjauh, tapi dia tetap sih selalu ada rasa ingin tahu tentang kamu. Pengen tahu aja gitu, kepo. Kamu kabarnya gimana? Lagi sibuk apa? Atau lagi deket sama siapa? Kadang ada hal-hal yang bikin dia kepo, dan mereka ada sih masih kayak mencari validasi ya. Kamu udah happy belum sih gitu? Kan dia udah gak ada nih, ngejauh dari kamu. Ya kepo-kepo aja. Ada yang mungkin pakai second account juga, atau tanya-tanya sih ke mutual friends kalian. Yang dia bilang tentang kamu, mungkin kamu membiarkan dia pergi atau membiarkan hubungan ini selesai begitu aja tanpa kejelasan. Walaupun mungkin awalnya mereka ya yang menyebabkan itu, tapi dia bilang ya kamu mungkin kayak udah capek atau males sama dia karena hubungannya nggak tahu ujungnya arahnya kemana. Dan kamu seseorang yang lovable ya, banyak orang yang sayang sama kamu, yang care. Begitu juga kamu tuh care sama orang sekitar, sama keluarga. Banyak hal-hal yang dia pengen tahu sih tentang kamu, kayak dia mencari-cari validasi, mencari tahu juga, karena mungkin dia nggak bisa tanya langsung sama kamu ya. Kalau dia tentang hubungan ini sih pasrah aja ya, makanya kamu mungkin ngerasa dia nggak ngelakuin apa-apa. Dan kamu tuh seseorang yang sensitif juga katanya, sensitif, terus orangnya cuek. Apa cueknya ke dia ya? Tapi yang dia kagum adalah kamu bisa bikin dia jatuh cinta sih. Walaupun kadang sikap kamu juga nyebelin katanya. Dia sering nih tanya-tanya tentang kamu ya ke teman-temannya, membicarakan kamu sih lebih tepatnya.
dan dia senang ketika kalian deket itu. Kamu sering support dia. Ya mungkin kalian sering saling support. Ini ada yang foto-foto yang tidak ini ya, kartunya. Ribet ya jadi tarot reader, udah harus mikir, harus baca, harus shuffle, harus ini intuisinya, harus mikirin lagi kartu-kartunya, gambar-gambarnya gitu ya. Gambarnya ini apa? Frontal atau enggak? Harus mikir lagi tata bahasanya biar netizen paham gitu ya. Kalau ribet-ribet dijulitin lagi, aduh. Beban banget ya jadi tarot reader kayaknya. Tapi kamu seseorang yang punya life purpose katanya. Kamu tuh tahu tujuan hidup kamu kemana. Kamu seseorang yang tahu dan paham apa yang kamu inginkan. Ya, bukan tipe yang udah jalanin aja, lihat aja hidup arahnya kemana. Kamu gak kayak gitu sih. Dan beberapa kamu tuh orangnya memang pembawaannya tenang ya. Gak suka cari masalah, keributan, dan konflik. Dan orangnya tuh kadang juga suka ini ya, kayak senang buat ngasih tahu orang, ngajarin orang. Kamu seseorang yang gak suka begging-begging, apa sih, kayak mengemis-ngemis seseorang. Kelihatan kamu seseorang yang punya pride, harga diri. Tapi kamu selalu fokus sama apa yang kamu kerjakan. Kebanyakan kalian itu lebih ke action ya daripada kata-kata. Ya apalah arti kata-kata ya kalau nggak action. Kadang dia tuh menunggu tanda-tanda dari kamu. Kayak kalau kamu misalnya posting sesuatu atau apa, dia pengen tahu sih. Itu buah pikiran kamu atau enggak gitu. Kamu seseorang yang disiplin, konsisten, punya banyak ide. Dia nyaman sama kamu. Beberapa kalian tuh sebenarnya berawal dari pertemanan sih. Kayak satu komunitas, satu pergaulan, satu lingkungan. Ini lingkungan apapun lah ya. Kamu seseorang yang berdedikasi sama apa yang kamu kerjakan. Jadi kayak totalitas. Ada yang bilang kamu tuh bisa dipercaya lah. Yang kamu omongin tuh bisa dipegang, kata-kata dan kepercayaannya. Dan kalian tuh orangnya nggak tegaan dan sering banget ngelakuin sesuatu ya karena bantu orang lain untuk orang lain. Nah kan dia tuh bilang kamu orangnya nggak suka konflik, sukanya yang damai-damai, tidak suka keributan. Malah banyak kalian tuh orangnya introvert ya, kayak pendiam, lebih suka sendirian gitu daripada banyak orang. Mungkin beberapa kalian tuh lagi berusaha healing ya dari masa lalu. Mungkin ada trauma atau isu-isu apa. Beberapa juga ada yang dari keluarga broken home. Mungkin kamu seseorang yang retak dan terluka, patah hati ya. Tipe-tipe yang lama move on-nya nih katanya. Jadi banyak kalian yang cuma mengejar passion dan masa depan aja. Karena kalau soal hati mungkin udah berantakan ya. Dia yang bilang loh. Tapi walaupun ya hati kamu berantakan gitu ya. Tapi kalian tuh tetap menyebar happiness, kebahagiaan ke orang-orang sekitar. Kalau untuk hidup ya sejahtera, abundance, udah cukup lah bisa dibilang. Kamu tahu apa yang menjadi prioritas kamu, apa yang penting buat hidup kamu ya. Tapi kamu tuh bawaannya selalu pengen bantuin orang. Makanya banyak orang yang cari kamu tuh minta bantuan. Dan kamu selalu kasih motivasi ke orang lain. Pikiran-pikiran kamu juga out of the box. Kalian tuh lakuin sesuatu selalu dari hati, nggak pernah minta imbalan atau pamrih. Angel kamu tuh, baik banget kamu tuh. Tapi kamu udah bisa nih mendeskripsikan mana orang yang positif, baik, mana orang yang negatif, mana orang yang harus di cut off dan dijauhkan. Bagus ya, mungkin karena kalian sering dengerin YouTube aku.
Jadi kalian udah pintar ya, pintar-pintar dan cerdas. Beberapa kalian tuh apa ya, ada satu orang yang kalian suka banget dan itu sampai sekarang tuh kayak ada di hati kalian. Nah, itu siapa tuh? Kalian juga orangnya suka berdoa, suka bermanifestasi. Kamu tuh kalau udah cinta tuh bucin, berusaha menunjukkan perasaan dan cinta kamu. Dan selalu pay attention ke orang lain. Menghargai lah, kalian tuh menghargai orang lain tipenya. Dan kalian tuh orangnya peka sih kebanyakan. Jadi banyak orang yang nyaman, kayak love label lah kalian tuh orangnya. Apa sih orang tipe orang tuh yang orang tuh pasti suka gitu sama kamu. Ada kayak punya magnet sendiri. Selalu orang tuh punya deep connection, entah teman, entah sahabat, atau pasangan, atau lawan jenis. Kamu bisa bikin orang jatuh cinta sama kamu. Ya entah itu sama sesama jenis atau lawan jenis gitu. Ya. Sesama jenis tuh maksudnya teman gitu loh. Bukan ada intensi yang dari lawan jenis. Ngerti deh kalian pokoknya gitu. Dan kamu tuh orangnya tuh tahu passion kamu tuh apa yang kamu suka, apa yang kamu kerjain. Berapa kalian mungkin ahli dalam bidang yang kamu jalani sekarang. Dan kamu juga tahu sih apa yang kamu kejar, karir, sesuatu atau apa. Sekalipun itu hal-hal sulit, kamu selalu yakin kamu bisa wujudkan apa yang kamu inginkan. Banyak orang-orang yang suka mencari tahu tentang kamu nih, entah kepribadian kamu, entah apa yang kamu kerjakan, entah mereka pengen tahu pendapat kamu, makanya pengen tahu aja gitu. Kepo ya berarti ya. Dan kamu selalu berusaha all out sama apapun. Kamu punya 10, kamu keluarin 10. Entah itu bantu orang, entah kamu lagi ngerjain sesuatu, entah kamu effort relationship atau apa. Tapi kalau kalian ya, mungkin sekarang lebih aware ketika ada orang yang deket, kamu langsung mikir dulu nih negatifnya apa. Kenapa ya dia deketin, ada apa ya gitu. Nggak selalu positif terus. Jadi mungkin sekarang lebih ke agak seuzon kalau ada yang mau deketin atau tiba-tiba orang hadir dan muncul. Ya, jadi ya bagus juga sih sebenarnya. Jadi nggak polos-polos banget, naif. Kayak orang, oh dia mau tahu kabar aku. Enggak ya. Ada beberapa orang yang memang ada maunya. Ada orang-orang yang suka galauin kamu nih. Tapi kamu ya kalau udah menjauh tuh sulit buat dibaik-baikin. Katanya nih, kalau udah marah mungkin ya sulit buat dibaik-baikin. Nah ya kan, kalau misalnya sekarang kalian tipenya suka seuzon terhadap orang lain, jadi kayak kalian tuh gampang ngejudge orang lain karena mungkin sering dikecewakan, sering sakit hati, jadi males ya berpikir positif kalau ada orang lain yang tiba-tiba muncul. Jadi kadang ya kelihatan sama orang kamu tuh nggak mau berusaha, ya nggak mau lakuin apa-apa. Padahal mungkin kaliannya yang udah capek kali ya. Emang sotoy aja nih orang-orang. Tapi banyak orang-orang sih yang kayak pengen ada di posisi kamu. Tapi banyak sih orang-orang yang mau ada di posisi kamu. Kayak kamu tuh seseorang yang diinginkan atau diimpikan, entah pekerjaan, profesi, entah hidup kamu sekarang. Dan kamu orangnya gampang overthinking juga katanya nih. Gampang overthinking dan selalu mikirin orang lain terus. People pleasure ya kamu ya guys ya. Orangnya gampang galau, overthinking. Pokoknya fokus terus deh apa yang ada di pikiran kamu, mau hal positif atau negatif. Walaupun kamu udah berusaha dan tahu apa prioritas kamu sebenarnya. Dan orang tuh gampang ya kayak terikat sama kamu. Ya mungkin karena kebaikan kamu.
Jadi orang kayak ngerasa punya utang budi atau karena kalian baik sama mereka. Kamu bisa bikin orang nyaman ketika orang ada masalah, ketika orang ajak kamu bicara, itu bisa bikin orang nyaman. Dan orang ngerasa kayak diprotek gitu loh, dijaga, nyaman. Security kamu tuh. Dijaga, nyaman dan aman ya. Dan orang selalu pengen tahu kabar kamu sih katanya. Ya pengen tahu aja entah ngechat kamu atau apa kabar kamu gimana. Dan beberapa bilang memang kamu ngangenin sih orangnya. Gak ada indikasi negatif gitu kalau apa sih feedback dari kamu. Jadi positif menurut mereka. Makanya mereka selalu pengen tahu kabar kamu, pengen ngechat kamu. Dan kadang ya kamu tuh suka terbebani sama sesuatu, tapi kamu tuh nggak bilang ke orang lain kalau kamu tuh stres, terbebani atau apa karena orang itu. Ya itulah, kamu people pleasure, mungkin selalu pengen bikin orang lain happy dan senang ya, sekalipun kamu terbebani. Gak boleh gitu loh ya. Nah, ada yang bilang kalian tuh udah ditinggalkan sama seseorang. Misal ditinggalkan kayak ada seseorang nih, kerabat dekat atau keluarga udah meninggal gitu ya, meninggalkan dunia ini maksudnya, atau ya kamu pernah sedesperate itu selesai relationshipnya sama seseorang yang kamu sayang misalnya ya. Sebenarnya orang sering sih punya pemikiran-pemikiran yang beda sama kamu, tapi itu nggak terlalu mengganggu buat mereka. Justru pikiran-pikiran beda itu menurut mereka tuh kayak mereka butuh insight lain, out of the box jadinya ya. Dan kamu orangnya nggak terlalu menuntut orang lain juga. Ada yang bilang deket sama kamu tuh mereka jadi kayak dapat pencerahan tentang sesuatu. Kamu orangnya open juga sih sama orang lain ya, nggak pelit berbagi ilmu, berbagi materi, berbagi waktu, berbagi pemikiran. Kalian tuh orangnya ekspresif. Kalau marah tuh kelihatan kadang. Kelihatannya bukan yang marah-marah, tapi mungkin ngediamin seseorang, silent gitu ya. Kayak diamin seseorang, silent, bukan berarti yang marah mencaci maki seseorang, bukan. Dan beberapa kalian bisa tuh ya kayak meninggalkan seseorang sekalipun kamu sayang. Mungkin lebih ke realistis ya, kayak gak mau memaksakan sesuatu. Walaupun hatinya ya Allah ya, sedih soalnya. Iya, jadi kamu tuh orangnya ada juga yang kepo, tapi keponya lebih kamu kepoin seseorang yang emang kamu suka dan sayang ketika kalian tuh menjauh. Jadi tipe yang gak memaksakan hubungan walaupun cinta dan sayang, tapi sedih gitu, makanya pengen tahu seseorang terus. Bisa dibilang hidup kamu udah cukup stabil ya, finansial, karir, atau apapun. Dan orang banyak yang ngerasa cocok, sejalan, sefrekuensi sama kalian. Banyak orang-orang yang senang sih sama integritas kamu nih, integritas dalam pekerjaan atau persahabatan, friendship mungkin. Kamu tuh orangnya easy going ya, diajak kemana aja ayo, selalu available. Ya itu people pleasure juga sih mungkin ya, itu negatifnya loh. Jadi kamu jarang say no sama orang-orang. Tapi kalau orang mau minta bantuan, orang mau cari teman atau cari companion, nah itu carinya kamu. Dan banyak kalian itu yang penuh ambisi, anak-anak ambis ya. Anak-anak ambis, orang yang pintar bersyukur, tahu cara bersyukur. Banyak kalian tuh yang udah transformasi hidupnya ya. Entah fisik, entah pekerjaan, entah skill, ya pokoknya adalah transformasi. Tapi dari transformasi itu kan lebih mikirin diri sendiri, lebih individual, apa ya, jadi kayak tipe-tipe yang menjaga jarak dari orang lain, walaupun tipenya nih masih tetap gitu loh, nggak suka diatur, nggak suka dikekang, masih suka kebebasan,
Tapi banyak kalian yang udah transformasi dan transisi hidupnya. Misalnya transisi tuh tadinya tinggal di Jakarta terus pindah ke Bandung, atau tadinya pekerjaannya tuh sebagai IT terus akhirnya pekerjaannya sekarang sebagai guru misalnya ya. Dan banyak yang udah cut off orang, menjauh, melepaskan energi-energi negatif atau masa lalu. Kalian tuh intuisinya bagus ya, atau karena sering menyimak tarot ya, jadi bagus. Berwawasan juga, berpendidikan, well educated. Makanya banyak orang yang minta pendapat sama kalian. Ya, ada positif dan negatifnya sih kalau aku bilang. Jadi, misalnya di sini positif nih. Kalian tuh selalu berusaha nyenengin orang lain. Itu kan positif buat orang lain, tapi menurut aku itu nggak positif karena kamu jadi people pleasure. Jadi, utamakan kebahagiaan dan diri kamu dulu ya di atas orang lain. Karena nanti kalau kayak gitu terus banyak orang yang manfaatin kamu dan itu melelahkan. Nanti kamu bakalan kecewa. Itu saja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini aku mau kasih yes or no question. Kalian pikirin mau pertanyaannya apa. Nanti aku bakalan jawab yes or no. Di post dulu kalau kalian masih mikir pertanyaannya apa. Jawabannya adalah yes. Semoga itu bikin kalian happy. Oke, itu aja gengs. Thank you ya. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.